Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh dengan tidak terasa perputaran hari begitu cepatnya kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, berarti lebaran sebentar lagi. Insya Allah dengan judul ceramah Lebaran sebentar lagi. Kenapa hal ini dijadikan sebuah tema? Karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang udah beli baju pasti ingin segera Lebaran. Tapi kalau yang belum kebeli, Lebaran nggak jadi. Loh, kenapa? Karena saya mengutip sebuah syair, dikatakan di sana apa sih yang namanya Lebaran? Orang begitu antusias ingin mensegerakan Lebaran sampai-sampai masjid ditinggalkan demi untuk Lebaran. Mereka berbondong-bondong belanja ke mal, bahkan mal Jiung pun padat dengan orang Islam yang ingin beli. Alhamdulillah sampai tarawih ditinggalkan. Alhamdulillah di Syaban. Bukan bersama. Ini kembali pada kita, kalau mereka tahu bahwasanya ini di penghujung bulan suci Ramadan, apalagi ikhtilaf para ulama menentukan tentang malam Lailatul Qadar sampai Rasulullah mengatakan taharul Lailatul Qadar. Cari oleh kamu, intai oleh kamu 10 terakhir yang ganjil di bulan Ramadan, karena di situ ada yang disebut malam Lailatul Qadar. Hanya tinggal satu malam ini Lailatul Qadar. Tapi jangan disalahgunakan malam Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar? Orang lain itikaf di masjid terakhir malah dia asik mainin HP. Main HP itu namanya malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah jamaah Syaban enggak beda. Nah, apa kata syair kata tadi? Laisa la'in liman labisal jadid inamal ta'atuhu tazid. Laisal id liman labasal wal markub innamal id ghufirat lahu dzunub. Yang namanya lebaran adalah bukan barunya baju yang kita beli. Yang namanya lebaran tapi adalah taatnya yang semakin bertambah. Tapi kita malah justru terbalik, pakaian bertambah, taatnya malah ditinggal bulan suci Ramadan. Apalagi mereka yang Islam musiman yang hanya ibadah sholat 5 waktu di bulan Ramadan bubar sholatnya ikut. Alhamdulillah di sini kagak. Nah, ini namanya Islam musiman, jadi sholatnya cuma bulan puasa bubar sholat ikut bubar. Alhamdulillah di sini kagak. Kalau ada saya pengen lihat wajahnya. Kayak apa sih mengaku Islam umat Rasulullah kok ibadah begitu mudah dipermainkan, yang seharusnya kembali ini tanggal 29. Tidak menutup kemungkinan kalau jatuh pada malam ini Lailatul Qadar yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau kita mendapatkan ini, bahwa pahala kita deposito akhirat sudah Allah simpan untuk umur sampai 83 tahun 4 bulan. Lalu bagaimana kalau umur kita besok mati? Ada yang mau mati?
Alhamdulillah ambulan sudah dipakai berapa orang? 3 orang. Besok siapa lagi nih? Saya dengarnya girang, ambulan udah dipakai gitu kan. Hanya kita beli nggak sia-sia. Bahkan saya di Majlis Salim dimanapun, Jakarta Barat ke Utara, saya kasih tahu yang butuh ambulan seiring dengan sumbangsih setiap tahun beli kalender berarti sama dengan membeli kamera. Silahkan tinggal hubungi Sa'ban. Tapi alhamdulillah yang baru daftar hanya orang Sa'ban 3 orang. Insya Allah besok. Ini alhamdulillah udah daya gunakan. Ya mudah-mudahan yang ikut sumbangsih di dalam masalah pembelian ambulan sudah punya nilai ibadah, apalagi kembali tadi malam ini dapat malam Lailatul Qadar, deposito akhirat Bapak Ibu sudah disimpan oleh Allah untuk 83 tahun 4. Kalau mati besok, tetap itu pahala akan disimpan. Dengan catatan tentunya bagi Allah tidak ada kesulitan masuk dokumentasi Allah, masuk komputer Allah yang tidak akan istilahnya terjadi blank, apalagi error gitu kan. Lain dengan HP, lain dengan kan gitu. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi kalau saya kata syair tadi mengatakan bukanlah yang namanya lebaran itu pakaian baru, bukan. Tapi taatnya yang bertambah. Nah kalau sudah bicara taat yang bertambah, apa janji Allah dalam Al-Quran? Wa may yuti'illahu wa rasulah wa alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlullah minallahi wa kafa billahi. Kan gitu. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di hari kiamat Allah akan mensejajarkan mereka dengan para nabi, para syuhada, para solihin, para sodikin. Mereka adalah teman-teman yang baik nanti di surga, dikumpulkan bersama mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Makanya malam ini jangan sampai kita tinggalkan, apalagi walaupun ibu-ibu pikiran masih ingat goreng kacang belum selesai, kue belum. Tolong sekali lagi manfaatkan malam ini, sebab besok kita nggak tarawih lagi. Guru kita kemarin menjelaskan insya Allah hari raya jatuh hari Rabu, berarti malam ini terakhir sholat tarawih. Saya yakin kalau saya perhatikan sekian puluh masjid yang saya kunjungi, baik Ramadan wa imam tarawih subuh itu alhamdulillah shop tinggal 1 baris lagi. Tapi Sya'ban masih penuh sampai keluar-luar, bayangin. Ini kembali pada kita semua. Nah kalau kita udah mendapatkan taat kepada Allah, disejajarkan dengan para nabi, kita nggak bisa membayangkan kalau kita waktu hidup nggak pernah bertemu dengan mereka, tapi meninggal kita nanti masuknya surga Allah, maka akan bersama dengan mereka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kok diam aja? Apa nggak mau bersama dengan para nabi? Wasyuhadai, dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah, mati mereka membela agama Allah, disejajarkan bareng duduk dengan mereka. Nggak menutup kemungkinan bisa tukar pikiran, bisa ngobrol dan lain sebagainya, kan gitu. Wasyuhadai wasolihin, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang jujur, yang hidupnya nggak pernah bohong. Itu kalau kita hidup taat kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan sampai hal ini, karena 2 hal kita sudah lakukan tadi, puasa perintah Allah, taat kepada Allah, tarawih taat kepada Rasulullah. Berarti malam ini kita sudah menyelesaikan apa yang diperintahkan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, laisal idlan, bahwa yang namanya id adalah bukan liman, yaitu jammala wal markub, dengan pakaian yang nyentrik, bukan pakaian yang keren. Terkadang maaf masyarakat, apalagi ibu-ibu, gengsi kalau belanja di Jiung. Maunya di mana? Mall mana? Karena mall macam-macam. Iya kan? Nah terkadang gak kembalan tanggung, pengen aja apa, nanti besok kita ke mall HI ya. Yo Allah keren.
Kadang-kala tasnya harganya 10 juta, bayangin. Sepatunya 5 juta, udah berapa duit? Dibandingkan di mall istilahnya Jiung dapat berapa itu tas? Masya Allah. Ini contoh kembali. Itu bukan dengan mempercantik diri, bukan. Apalagi mengganti kendaraan. Dengan pulang mudik keren, bawa mobil baru. Orang kampung nggak tahu tuh mobil dari mana. Punya sendiri atau tahu-tahu orang kampung keren pakai baju batik. Luar biasa mereka. Tuh, alhamdulillah punya mantu keren, bisa kebeli mobil. Nggak taunya pulang ke Jakarta pinjem duit, kehabisan ongkos. Ada di sini begitu? Jenal. Jenal nggak mungkin nggak punya kampung. Ini kembali kepada kita semua. Orang kampung tahunya keren, makanya bayar zakat. Saya ingat mu'alim nggak boleh di kampung. Kita sudah membaca tadi di berita-berita yang terkini. Tadi saja mobil 12 orang meninggal kemarin. Kalau anggota DPR isinya. Kemudian saya punya jamaah juga meninggal Cicapali. Udah berapa banyak korban. Nah kalau seandainya mereka pulang belum bayar zakat, kira-kira gimana? Makanya mu'alim bilang kalau kita bayar zakat di kampung padahal hidup di Kemayoran sama dengan berak di Kemayoran, ceboknya di kampung. Orang Kemayoran bagian apa? Bagian apa? Nih pesan mu'alim. Jadi makanya berbicara tentang masalah zakat itu sangat luar biasa. Sehingga kalau benar-benar kita komitmen dengan pembayaran zakat, jangan di kampung, harus di tempat kita berdomisili, artinya tempat kita usaha dagang, karena yang tahu persis kan tetangga kita. Orang kampung taunya keren gitu kan, nggak tahu dari mana, yang penting keren. Itu orang kampung. Tapi yang tahu kan tetangga sebelah. Oh tampangnya kayak apa kerennya. Padahal dia tahu kartunya. Mau pulang kampung aja pinjam duit. Orang kampung malah tahu seperti itu. Itu kan. Tapi yang tahu kan orang tetangga. Nih makanya hidup bertetangga. Tolong jaga stabilitas, keamanan, kenyamanan. Jangan sampai kita dengan tetangga gara-gara urusan kecil sampai tidak mau tegur sapa gitu kan, nggak mau bertemu, najis deh kalau ketemu. Kalau mau ketemu sorry ya, yo Allah, pakai ngomong sorry segala nggak mau ketemu, bayangin. Ada di sini begitu? Ini bukan tipe orang beriman, bukan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini kembali pada syair tadi yang namanya lebaran. Ingat, bukan dengan pakaian yang nyentrik, yang harganya mahal, atau semua alat rumah tangga diganti. Wah, kayaknya ini bangku kurang bagus tahun ini nih. Udah bosan kita lihatnya. Besok kita beli yuk kemana? Ke Karawang. Ganti bangku semua. Kalau adat orang kampung mau lebaran rumahnya dicat, ganti bedak. Ini kalau orang kampung biasanya gitu kan, mau lebaran mau hajat rumahnya dicat jaru. Itu wajar karena di kampung. Bahkan saya pernah waktu kuliah subuh ada orang lagi ngecat sambil merokok, padahal subuh telah datang. Azan sudah berkumandang. Begitu saya turun dari kendaraan, apa dia bilang? Ustaz, kenapa katanya lebaran gak jadi hari ini? Gue capek-capek ngecat tapi lebaran gak jadi. Dalam hati lo ngerokok nanya lebaran. Astagfirullah, ini kok yang model begini nih yang kagak sholat nih. Udah gak sholat 5 waktu, gak Jumat, gak setahun sekali. Cuman hari raya Idul Fitri datang paling duluan lagi. Itu ciri-cirinya tuh. Ada di sini. Kalau datang duluan ketahuan tuh. Iya kan, saya sih buka kartu aja. Karena kebiasaan mereka nggak mau kalah set, tapi sholatnya cuma hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah di Saban sih kagak. Ini di sana yang begini. Ya, ini kembali. Jadi kalau yang namanya Idul Fitri bukan itu, tapi kembali tadi apa? Ghufirat lahu dzunub, dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa bukan saja diampuni oleh Allah, tapi al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin, surga merindukan 4 macam manusia. Coba, Bu, kalau ibu udah dirindukan oleh surga kira-kira kayak apa? Coba bapak-bapak dirindukan surga kayak apa? Nah, kayak pangeran. Iya kan?
Nah kita aja kalau rindu sama istri, rindu sama anak, rindu sama si doi, kira-kira gimana? Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau ke WC? Ingat kamu. Semua diingat sampai saya membaca sebuah judul buku yang namanya Majnun and Laila. Ya, Majnun and Laila. Coba. Apa kata si Majnun? Jangankan lihat si Laila, lihat genteng rumahnya jadi girang. Ini yang pernah pacaran begitu nggak kira? Padahal cuma lihat gentengnya doang. Suatu saat begitu lewat ke rumahnya ada anjing nongkrong di depannya, digendong, dikira si Laila, nggak taunya saking apanya? Tuh manusia. Apalagi surga kalau dirindukan pada 4 macam manusia. Siapa gerangan? Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Quran. Alhamdulillah ibu-ibu saya dengar waktu ke rumah, yang datang ke rumah saya kemarin ini, rombongan cerita, alhamdulillah ibu-ibu udah pada hatam Al-Quran. Tahu bapak-bapaknya hatam dengar? Bapak, alhamdulillah. Gitu kan, saya girang, artinya ilmunya dipakai ngaji, bisa baca Quran. Bahkan waktu saya melayat kepada siapa kemarin yang meninggal itu? Ibu Isnani ya. Nah, begitu saya wajahnya lihat tersenyum, subhanallah, ciri-ciri husnul khotimah. Karena saya perhatikan ini beliau termasuk baca Quran yang sudah bagus. Ya, ini kembali tadi. Nah itu pun kematiannya secara mendadak. Ya, ini kembali pada kita semua. Nah kalau seandainya rindunya surga kayak apa? Orang aja rindu kepada orang yang bertemu, dandannya luar biasa, ngaca lagi. Saking mau ketemu dengan si doi, apalagi surga. Masya Allah. Siapa dia? Talil Quran, pertama yang baca Quran tadi. Yang kedua wahifzul lisan, orang yang selalu menjaga lidah. Yang ketiga al-mut'mujian, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Ini pun laporan dari yayasan bahwa alhamdulillah sehari hampir berapa bok nasi? 100 sampai 200 bok. Makanya walaupun saya jauh di sana, tapi saya akan selalu ingat dan tahu bagaimana perkembangan Sya'ban yang terjadi. Itu kan? Jangan dikira saya jauh di Serdang sana saya nggak tahu kegiatan. Saya tahu bahwa informasi dari berbagai macam, terutama di kalangan para sahabat-sahabat yang masih berjuang untuk membela kebenaran, bukan membela yang bayar. Karena zaman sekarang hati-hati. Ada orang membela agama bukan membela yang benar, tapi bela yang bayar. Alhamdulillah di sini kan itu. Iya kan? Nah ini kembali tuh wamut'mujian, orang yang memberikan lapar yang puasa, termasuk man aftara shaiman la yanqus syai'a. Barang siapa yang memberikan makan terhadap orang yang puasa, pahalanya seperti orang yang puasa. Kalau ibu umpamanya memberikan katakanlah nasi padang. Nasi padang atau nasi yang dipepes, nasi apa namanya? Nasi bakar 50 aja. Berarti ibu sama punya pahala 50 dari orang yang makan nasi bakar. Coba, belum pahala ibu yang puasa sendiri. Subhanallah, tapi sayang besok terakhir. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi. Amin. Karena udah tahu sekarang pahalanya begitu besar. Tapi kalau besok berkurang berarti yang biasa 50 cuma 75, berarti masyarakat nggak tahu bahwa pahala yang memberikan buka begitu hebatnya, di samping pahala berlipat ganda juga dirindukan oleh surga. Yang keempat wasaimul Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Ini dirindukan surga. Tinggal kembali kepada diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi Islam yang nominal, Islam KTP atau Islam paranormal atau Islam abal-abal. Jangan, karena masih banyak orang Islam abal-abal, apalagi rawan perjudian malam takbiran. Betul? Betul nggak? Ini orang lain takbir dia main judi semalam suntuk. Orang taraweh judi belum ditutup. Astagfirullah. Ya di sini sih kagak. Cuma sebelah sana doang loh. Kok tahu Ustaz? Wah, siapa Ustaz emangnya, harus ada kasih tahu aja.
Itu kan, ini kembali pada kita semua. Jangan disalahgunakan. Yang seharusnya kita mendapat ampunan selama bulan suci Ramadan, kegiatan amal soleh yang cukup luar biasa. Bukan saja kita semangat tarawih kayak apa. Makanya saat hitung tadi, ini saya kebetulan ini nanti habis dari sini ke Sukamulya Masjid Al-Muttaqin, besok subuhnya bedah kitab di Masjid Al-Ikhlas Hidayatul Alfiyah yang dibedah. Ini kembali tadi. Jadi makanya saya benar-benar istilahnya kalau saya memperhatikan umat Islam dari Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat dan lain ini sangat luar biasa. Kayaknya juara satu nih Sa'ban. Karena jamaahnya masih banyak. Alhamdulillah segininya udah ada yang pulang, apalagi yang kagak. Ini kembali pada kita semua. Makanya saya mengajar sebagai penghujung pembicaraan saya sebagai bukan saja ketua nazir, maaf, tapi sebagai jamaah dan sebagai pembina selama setahun. Walaupun biasanya kita kuliah subuh. Begitu mau kuliah subuh pertama Ustadz Soleh Rahmani mau ngajar, saya kalah. Ini pun sama, saya tadi telepon, katanya Ustadz Soleh Rahmani belum ditawakukan. Saya pun harus ngalah, makanya terpaksa sekarang. Biasanya habis subuh, sekarang berubah habis Isya. Kenapa? Karena ada lain hal tadi ya. Jadi makanya hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah rupanya malam ini yang terakhir salat tarawih kita dan sekaligus mungkin kembali kegiatan di bulan Ramadan kita akan kehilangan nanti besok malam. Saya yakin begitu malam takbiran biasa udah sama-sama bawa mukena, bawa sejadah ke masjid, tapi lebaran tiba otomatis nggak terbayang kayak apa kehilangan sholat tarawih. Kalau yang sholat, kalau yang kagak cuek-cuek malah alhamdulillah nggak sholat tarawih lagi. Apalagi di Sa'ban imamnya bervariasi, ada yang ngebut, ada yang itu ada 3 kelompok, ada yang ngebut, ada yang lama, ada yang sedang-sedang aja. Itulah variasi. Bagus, harus ada begitu ya. Kalau semuanya lama semua, ini udah bubar jemaahnya. Pengennya yang, tapi masih bagus milih yang 23. Daerah sana 23 udah mulai jarang, pengennya yang 11. Padahal pahalanya besaran mana? 11, 23 atau 36? Pernah sholat 36? Belum pernah, jangan ngomong kali. Yang 11, ini kembali kita kalau cari ibadah ya kembali tadi. Memang umat Islam kita terkadang urusan ibadah pengennya sedikit. Bagian buka, punya yang banyak bila perlu. Gitu kan? Itu naudzubillah min dzalik. Jangan ibadah diperbanyak, gitu kan? Buka makan diperkecil atau sedikit, ini kagak. Makannya banyak, ibadahnya sedikit. Pahala dengan dosa banyakan mana? Ini kembali. Jadi malam ini itu minanar, pembebasan dari api neraka, yang full puasa, full salat tarawih, tapi berkesinambungan. Bukan hanya bulan puasa saja, semangat kegiatan dalam ibadah, apalagi duduk di majlis salim. Kembali kepada kita semua, yuk kita makmurkan Sya'ban insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Allah menerima apa yang kita lakukan selama bulan puasa ini maupun selama hayat di kandung badan, mengampuni segala noda dan dosa kita, kekhilapan kita, sehingga kalau kita semua mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, karena aku pun tahu apa yang kamu mau. Bila perlu ceramah, jangan lama-lama ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya insya Allah open house, tunggu pengumuman nanti. Terima kasih yang suka Bapak Ibu datang ke rumah. Saya belum bisa memberi jadwal kapan saya ada kembali ke Jakarta. Yang jelas insya Allah. Hanya ini sekali lagi ucapan selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.